Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun insyaallah. Dalam pertemuan kali ini akan menerangkan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat buat kita bersama. Amin 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 ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Sifat hayat adalah sifat ma'ani. Ta'rif dari sifat ma'ani adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Sifat yang qadim, yang jumeneng terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusahhihu lahu ayat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Dengan wasilah sifat hayat, dengan sebab sifat hayat, dengan adanya sifat hayat, Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu akan bisa bersifatan dengan sifat ilmu atau yang lainnya. Artinya sifat hayat ini apabila di makhluk menjadi syarat, jadi persifatannya sesuatu dengan sifat ma'ani. Apabila ada sifat hayat, dimungkinkan sesuatu bersifatan dengan sifat ma'ani. Apabila tidak ada sifat hayat, tidak akan mungkin sesuatu bersifatan dengan sifat ma'ani. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Sifat hayat adalah sifat yang qadim, yang jumeneng dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cala ta'akulina, maka sesuatu akan bisa bersifatan dengan sifat ilmu atau sifat yang lainnya, termasuk sifat idrok atau sifat ma'ani. Maka sifat hayat ini syarat yang bangsa akli fi sifatil ma'ani yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani wa min adamiha adamu sifatil ma'ani. Maka sifat apabila punten sesuatu tidak ada kehidupan pada sesuatu, otomatis sesuatu tersebut tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai iradat, tidak mempunyai kudrat. Maka sifat hayat ini syarat yang bangsa akli, syarat yang bangsa akli yang menyebabkan sesuatu bersifatan dengan sifat ma'ani.
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka sebenarnya apabila dengan fita'akulina sifat ma'ani ini punten apabila diruntut, maka sifat ma'ani pertama ini sifat hayat. Setelah sifat hayat akan punya sifat ilmu. Setelah ada ilmu akan ada iradat. Apabila setelah ada iradat akan ada sifat kudrat dan mempunyai sifat kesempurnaan seperti sama, basor dan kalam. Maka seakan-akan sifat hayat ini menjadi syarat jadi adanya sifat ma'ani. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Akan tetapi apabila pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu tidak tergantung dengan sifat hayat. Kenapa? Adanya sifat hayat ini pun tidak lebih dulu dari sifat ilmunya Allah. Tidak lebih dulu dari iradatnya sifat Allah, tidak lebih dulu dari kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Semua sifat ma'ani ini mempunyai ta'alluq atau tempat kerja kecuali sifat hayat. Sebab sifat hayat tidak membutuhkan sesuatu kecuali zat. Sifat hayat tidak membutuhkan sesuatu kecuali zat. Maka otomatis sifat hayat tidak membutuhkan ta'alluq, tidak membutuhkan tempat kerja lagi. Jadi kenapa sifat hayat tidak punya ta'alluq? Sebab ta'alluq ini membutuhkan tempat kerja. Tolabus sifati amron zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Ini ta'alluq. Padahal sifat hayat tidak membutuhkan tempat kecuali dat. Maka sifat hayat ini tidak mempunyai ta'alluq. Dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan hayatnya makhluk. Hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan hayatnya makhluk. Hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan zatnya Allah, bukan dengan ruh. Zatnya Allah, hayatnya Allah, hayatnya Allah, zatnya Allah. Artinya bukan sesuatu yang terpisah dari dat, bukan amrun zaidun, bukan. Maka otomatis karena hayatnya Allah pun tidak membutuhkan ruh, maka hayatnya Allah la ya'tarihil maut, maka hayat Allah subhanahu wa ta'ala tidak kedatangan sifat maut, karena hayatnya Allah tidak melalui ruh. Berbeda dengan hayatnya makhluk. Apabila hayatnya makhluk ini membutuhkan ruh, maka punten semua makhluk kul nafsin dha'iqatul maut. Karena apa? Hayatnya makhluk ini melalui ruh, dengan sebab adanya ruh. Maka hayat ini ada hayat hakiki dan hayat idofi. Hayat ini ada hayat hakiki dan ada hayat idofi. Hayat hakiki adalah kehidupan yang murni, punten tidak disebabkan sesuatu yang lain, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Hayat hakiki tidak lain adalah hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan hayatnya makhluk. Hayatnya makhluk ini hayat idofi. Artinya apa? Makhluk bisa hidup apabila ada ruh. Makhluk bisa hidup apabila ada yang menghidupkan atau yang lain.
Maka sebenarnya kehidupan makhluk, semua makhluk ini punten tidak maujud apabila tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya makhluk ini disebabkan karena ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Apabila dinisbatkan dengan sesuatu yang hadis, maka hayat dengan ruh ini berbeda. Kita ini hidup punten ada ruhnya. Makna hayat, makna hidup dengan makna ruh ini berbeda. Karena yang dinamakan ruh ini jisim yang latif yang bercampur dengan badan. Seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Maka ruh ini punten yang dinamakan ruh ini jisim yang latif, jisim yang lembut yang bercampur dengan badan kita seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Ini ruh. Adapun hayat ini sifat aridi, sifat yang anyar teka, yakhluqullahu indar ruh la birruhi fahuma mutaghayyirani. Adapun hayat ini sifat aridi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertempat pada ruh. Jadi hayat ini bukan ruh, ruh ini bukan hayat. Ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Maka kita memahami hayat hadisah seperti hidupnya kita itu bukan ruh kita. Ruh bukan hayat kita. Karena apa? Ada sesuatu yang hidup dengan tanpa ruh. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan jamadat, bebatuan dan yang lainnya. Karena punten untuk menghormati baginda Rasul, pohon-pohon bersalam kepada baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli, dan semuanya dengan tanpa ruh. Artinya hayat ini berbeda dengan ruh, ruh ini berbeda dengan hayat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka harus kita memahami, mengerti makna hakiki dari sifat hayat. Kita ini tidak ada kehidupan sama sekali apabila tidak ada sifat hayatnya Allah pada diri kita. Kita ini adamun mahdun apabila tidak ada sifat hayat Allah kepada diri kita. Maka penting sekali harus kita bisa memahami, harus bisa mengerti, kita bisanya wujud, kita bisanya hidup tidak lain karena ada sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nisbat hayatnya Allah kepada kita ini ibarat huruf alif, dipunten huruf alif dibandingkan dengan huruf yang lainnya. Alif ini ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif ini ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif ini ibarat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita mengatakan huruf ba, dalam ba ini ada ba, alif, hamzah. Di tengah ba ada alif, sifat hayatnya Allah, sifat alif. Atau jim, ya, mim. Ini tidak ada alifnya, tapi dalam ya ini apabila dijabarkan maka ya alif hamzah. Maka di jim ini ada hayatnya Allah, butunul butun, sirur asal, di ya-nya jim ada alif.
Maka baik langsung wujud kita ini dari hayat Allah atau penciptaan yang kita bikin seperti makanan atau yang lain, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semuanya diibaratkan huruf alif dibandingkan dengan huruf yang lainnya. Maka punten, hidup kita ini karena ada hayatnya Allah, ada kudrat Allah, ada iradat Allah, dan apa yang diciptakan oleh kita, umpama cara suwari kita membuat makanan dan yang lainnya, intinya seperti huruf jim. Huruf jim kelihatannya tidak ada alifnya, tapi di dalam ya-nya ada alifnya. Kelihatannya kita yang menciptakan, hakikatnya Allah yang menciptakan. Maka harus bisa mengerti, harus bisa memahami. Maka kita semua punten ini ada ruh hakiki. Maka ini punten saya akan jabarkan makna dari ruh hakiki. Ini punten apabila diterangkan dalam hukum syar'i, tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai ruh. Tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai roh walaupun qadim, walaupun dibersihkan dari sifat hawadith. Ini tidak boleh. Ini makna syar'i. Adapun makna hakiki apabila dinisbatkan, umpama saya tiupkan, saya meniup malaikat Jibril dengan biruhi umpama, maka ruh ini bukan ditafsiri dengan makna ruh, tapi ditafsiri dengan wajhullah atau zatullah. Maka ruh ini ditafsiri dengan zatullah atau ditafsiri dengan wajhullah ay zatullah. Fa aina matuwalu fathamma wajhullah. Wajhullah ay zatullah. Maka ini punten saya jabarkan punten. Sewaktu apabila kita tafakur pada diri badan kita, maka badan kita lahiriah ini jismaniyah. Kita mempunyai kolbun untuk apa? Untuk kita bisa bertafakur, untuk kita bisa mencari ilmu dan yang lainnya. Sesuatu yang sifatnya malakut akan diterima oleh kolbun kita. Sesuatu yang sifatnya alam lahir mulku akan diterima oleh jasad kita. Maka punten, di dalam kolbun ini ada yang dinamakan ruhul insan. Dalam kolbun ini ada yang dinamakan sifat ruhaniyah. Maka ruhaniyah ini punten berhadapan dengan ruhul ruh, atau istilahnya ruhul kudus kalau dalam kitab Insanul Kamil. Artinya ruhul kudus ini sifat hakiki hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa menghadapi melalui ruh kita. Maka kita tidak akan bisa menghadap Allah dengan jasad kita, dengan hati kita, tetapi kita bisa menghadap Allah dengan ruh kita, sebab ruh kita ini yang berhadapan dengan ruh atau ruhul kudus. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Maka sewaktu kita ibadah lahir, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Ibadah lahir kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ibadah qalbiyah kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Ibadah qalbiyah kita akan mendapatkan ilmu dari Allah. Ibadah ruh kita akan bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ruhaniyah kita ini rasa dari makna ibadah kita kepada Allah. Maka sewaktu
Apabila ruhaniyah kita tidak dekat dengan Allah, tidak ada makna kedekatan hati kita, ruhaniyah kita kepada Allah, sampai kapanpun kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Maka penting sekali kita semua untuk bisa mendekatkan ruhaniyah kita. Punten, ruhaniyah bukan akal, ruhaniyah bukan jisim, ruhaniyah rasa makna ibadah kita, makna keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka hidupnya hati ini tidak lain, hati kita ini hidup secara lahiriah. Tapi sewaktu punten ada perkataan hati yang mati atau hati yang keras. Artinya apa? Hati kita tidak tersirami dengan makna tauhid kepada Allah. Maka hayatnya hati kita tidak lain dengan mentauhidkan Allah. Apabila hati kita tidak ada makna tauhid kepada Allah, maka termasuk hati kita hati fasid, hati kita hati rusak, hati kita hati mati. Maka penting sekali buat kita bersama untuk menghidupkan hati kita dengan apa? Mentauhidkan Allah. Jangan sampai punten tauhid kita diburak dengan sesuatu, maka hati kita akan mati. Kehidupan kita, hati kita punten, kehidupan lahiriah kita dengan ruh, kehidupan batiniah kita dengan tauhid. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Dan kehidupan amal kita, tauhid ini menjadi dasar dari hidupnya hati kita. Sewaktu hati kita hidup, belum tentu amaliyah kita hidup. Banyak sekali orang yang mentauhidkan Allah, tapi amaliyahnya ghaflah, amaliyahnya kosong. Maka yang menghidupkan hati kita adalah mentauhidkan Allah. Yang menghidupkan amaliyah kita adalah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, al-a'mal suratun qa'imatun wa arwahuha wujudul ikhlasi fiyha. Amal ini ibarat satu bentuk. Ruhnya amal ini adanya ikhlas pada amal tersebut. Artinya apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ghaflah, maka sama saja seperti sesuatu yang tanpa ruh. Punten. Dan ruhnya ini harus bisa difahami. Ruhnya hati kita, ruhnya hati kita adalah mentauhidkan Allah. Ruhnya amaliyah kita adalah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya ibadah lahiriah kita adalah ilmu, memahami makna ibadah, memahami syarat rukun dari ibadah. Jadi ini punten harus bisa difahami. Apabila kita sholat tanpa mengerti syarat rukun dari sholat, maka ibadah lahir kita, ibadah lahir saja ini berarti tanpa ruh. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka ruhnya dari amalia lahir adalah ilmunya. Ruhnya dari amaliyah batin adalah mengikhlaskan kepada Allah. Ruhnya hati kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali sewaktu kita bisa punten mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhaniyah kita akan hidup. Sewaktu ruhaniyah
kita akan hidup, maka ruhaniyah kita akan bisa menghadap ruhur-ruh. Ruhur-ruh ini zat yang mempunyai ruh kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya apabila kita betul-betul ingin bisa sah ibadah kita, maka harus mempelajari ilmunya. Apabila kita ingin diterima amal kita, syaratnya harus mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ruhaniyah kita ingin bisa menghadap, ingin bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhaniyah kita hadapkan hanya kepada Allah. Rasa kita tujukan kepada Allah dengan ketakziman kita. Takzim kepada Allah, haibah kepada Allah, ijlal kepada Allah, khauf roja kepada Allah. Apabila ruhaniyah kita bisa mengagungkan Allah, ruhaniyah kita bisa memuliakan Allah, maka tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan maghfirahnya, dekat dari semua keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka hayatullah ini diibaratkan alif bagi semua huruf. Hayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada badan kita ini diibaratkan alif pada semua huruf. Dan semua kita ini ada hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya kita termasuk punten hidup idofi yang disandarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Akan tetapi Allah ini pun dan hayat Allah diibaratkan huruf alif. Akan tetapi huruf alif ini tidak diizharkan dalam kehidupan nyata. Punten, sewaktu kita membaca bismillah, huruf alif ini ada tidak? Tidak ada. Yang ada ini adalah ba. Yang ada ini ba, langsung sin, tidak ada alif. Maka hayatullah ini ahadiyahnya Allah kita tidak bisa memahami. Yang kita bisa fahami adalah huruf ba. Ba ini wahidiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dalam hitungan alif ini 1, ba ini 2. Nah, ba ini bikana makana wa biyakunu mayakunu, ini dat Allah dengan sifatnya. Maka harus dimengerti alam semesta kita ini tidak akan faham Allah kecuali dengan memahami af'al dan sifat Allah. Sebab yang dilahirkan oleh Allah dalam kalimah bismillah ini bukan alifnya tapi ba-nya. Ba ini bukan ahadiyah Allah tapi wahidiyah Allah. Allah dengan sifatnya, Allah dengan af'alnya. Maka punten kita tidak bisa memahami Allah kecuali kita memahami dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa difahami. Akan tetapi harus memahami betul. Ini Masya Allah akan sedikit saya terangkan. Semua ini punten huruf bismillahirrahmanirrahim ini huruf nuroniyah. Punten, yang dimaksud huruf nuroniyah ini apa? Huruf yang ada di permulaan surat. Seperti yang dikumpulkan dan hayyun tohir atau kam asal nakos. Ini namanya huruf nuroniyah kecuali ba.
Ba ini huruf dzurmaniyah. Huruf dzurmaniyah ini apa? Artinya huruf yang tidak ada dalam permulaan surat. Semua yang ada dalam bismillah ini huruf nuraniyah kecuali huruf ba. Huruf ba ini huruf dzurmaniyah karena tidak ada dalam kam asal nakos, tidak ada dalam hayyun tohir, tidak ada. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ini kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala langsung, bukan dari sifat jalal Allah, bukan dari sifat jabarut Allah, bukan dari sifat lahut Allah, tapi kita bisa memahami Allah punten dari hijab, dari hijab kita dari makhluk Allah. Kita memahami Allah dari sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka hijab dari kita untuk bisa memahami Allah adalah badan kita. Maka sewaktu kita bertafakur punten, apabila kita melihat lahiriah kita, maka akan terhijab kita dengan Allah. Tapi apabila kita melihat kita dengan tafakur, kita akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, semua yang ada di alam semesta ini sesuatu yang bisa menghijab punten, yang menyebabkan kita terhijab dari Allah apabila melihat lahiriahnya. Tapi apabila kita melihat batiniahnya, maka ini adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita mengerti, man lam yamut ana hawahu lam yumkin ayyarahu. Sewaktu kita tidak melemahkan, sewaktu kita tidak mematikan hawa nafsu kita, pandangan lahiriah kita kepada diri kita, maka kita tidak akan mungkin melihat Allah. Kita bisa melihat Allah apabila kita tidak memandang kepada hawa nafsu keinginan kita. Man lam yamut hissuhu lam ya'lif nafsahu. Apabila kita tidak mematikan pandangan lahiriah kita, artinya yang dipandang lahiriahnya saja, maka kita tidak akan bisa memandang batiniah kita. Kita bisa memandang batiniah kita apabila kita menyampingkan pandangan lahiriah kita. Karena apa? Punten, yang lahir di alam semesta ini melalui huruf ba. Huruf ba ini punten yang nomor 2. Artinya apa? Bukan ahad ya Allah, tapi wahidiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka punten, ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Punten, lahiriahnya baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi makhluk Allah. Hakikatnya baginda Rasul punten utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa Rasul. Apabila kita memandang jismaniyah baginda Rasul, maka jisma baginda adalah makhluk. Tapi apabila kita memandang baginda Rasul dengan batiniahnya, maka baginda Rasul adalah perwujudan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, khalifah Allah di muka bumi. Maka harus dimengerti punten, kenapa baginda Rasul lahir hari Senin, meletakkan Hajar Aswad hari Senin, menjadi nabi hari Senin, berhijrah hari Senin, datang di Mekah hari Senin, meninggal hari Senin. Kenapa? Baginda Rasul ba, bukan alif. Baginda Rasul ba, bukan alif. Maka punten, ba ini punten, alif ini ibarat awal hari Ahad. Itsnin ini ba, ibaratnya baginda Rasul atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa baginda Rasul selalu hari Senin? Karena diibaratkan baginda Rasul ini adalah huruf ba. Artinya apa? Lahiriahnya
lahiriahnya makhluk, tapi hakikatnya semuanya ini uswatun hasanah, akhlaknya akhlak Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul tidak berkata kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kewajiban untuk bisa sewaktu kita ingin bisa mentauhidkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada alif, harusnya kita bisa berpegang kepada huruf ba. Maka ba ini lahiriahnya makhluk, hakikatnya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipertegas setelah ba ini huruf sin. Sin ini ya ayyuhal insanul kamil atau yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin ini nama dari baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi, dipertegas lagi dengan mim, ini lambang dari baginda Rasul Muhammadun Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi. Artinya punten, ini harus kita bisa memahami, harus kita bisa mengerti. Kita ini tidak ada, kita ini makdum apabila tidak ada hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita bisa bersyukur, harus kita mengerti, memahami sekali Allah ini lebih dekat dari kita. Punten ini, punten supaya kita mengerti sekali. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Masya Allah. Kenapa Allah begitu dekat? Karena dalam hayat kita ada hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak akan bisa memahami hayat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kita melalui wasilah baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli. Setelah kita memahami akhlak-akhlak baginda Rasul, kita mengerti ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui punten kita bermutabaah kepada baginda Rasul, maka nanti kita akan betul-betul memahami bahwa kita ini tidak lepas, hidup kita ini tidak lepas dari sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus difahami, harus dimengerti. Punten, harus difahami, harus dimengerti. Ibarat punten hayatnya Allah pada diri kita ini sama seperti huruf alif pada sailul huruf hijaiyah. Semuanya ada huruf alifnya. Dalam diri kita ini ada hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, kita ini agung sekali, kita ini mulia sekali, kita ini istimewa sekali, karena pada diri kita ada sifat hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya apabila kita betul-betul lahiriah batiniyah kita ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari mata kita sewaktu kita memandang, lebih dekat dari mulut kita sewaktu kita berbicara, lebih dekat dari telinga kita sewaktu kita mendengar. Apabila kita betul-betul memahami, apabila kita betul mengerti, maka hakikatnya seperti ini. Maka insya Allah punten, maka sama-sama usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Harus mengerti betul, kita ini syariatnya tercipta dari huruf ba, bikana makana wa biyakunu mayakunu, dari af'al Allah. Huruf ba ini syariatnya huruf zulumaniyah. Artinya hijab yang menghijab kita dengan Allah adalah hawa nafsu kita, wujud kita, ilmu kita, pikiran kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita. Sewaktu kita bisa melepaskan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak ada hijab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya huruf ba, langsung dalam ba ada huruf alif.
Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.